Di sebuah gang kumuh di Korea Selatan, tinggallah seorang pemuda lugu berpakaian seragam hijau neon, berperilaku seperti orang bodoh. Namanya Won Ryuhwan, tapi warga sekitar mengenalnya sebagai Bang Donggu, anak baru yang sedikit berbeda. Tapi siapa sangka, di balik keluguan dan senyumnya yang polos, dia sebenarnya adalah agen elit Korea Utara dengan misi rahasia. Won Ryuhwan adalah agen tingkat 1 dari unit khusus 5446 Korea Utara. Dikirim ke selatan untuk menjalankan operasi penyamaran jangka panjang, dia menyamar sebagai orang idiot selama 2 tahun, hidup tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dia memantau lingkungan, menulis laporan rahasia lewat radio, dan tetap menunggu perintah yang tak pernah datang. Hari-hari Donggu yang tenang berubah saat dua pria muda tiba-tiba pindah ke desanya, Lee Hae-rang, teman lamanya, dan Ri Hae-jin, rekrutan muda Korea Utara. Keduanya juga agen rahasia yang dikirim ke selatan. Lee Hae-rang menyamar sebagai calon rocker keren, sedangkan Hae-jin menjadi pelajar SMA berbakat. Tapi semuanya punya misi yang sama, tunggu perintah dan bertahan. Meskipun ketiganya agen rahasia, mereka membentuk hubungan seperti keluarga. Mereka tertawa bersama, saling menjaga identitas, dan mulai merasa nyaman dengan kehidupan mereka di selatan. Bahkan lebih dari yang mereka sadari. Donggu pun mulai dekat dengan warga setempat. Anak-anak mencintainya, tetangga mempercayainya. Ia menjadi bagian dari komunitas yang awalnya hanyalah tempat misi. Sampai pada suatu hari, perintah dari Korea Utara akhirnya datang. Tapi bukan perintah untuk menyerang atau menculik. Perintah itu bunuh diri. Mereka dikhianati. Semua agen Korea Utara yang berada di selatan diperintahkan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri agar tidak menjadi beban politik saat hubungan antar negara memanas. Donggu tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia yang selama ini mengikuti perintah negara mulai mempertanyakan apa artinya kesetiaan jika harus mengorbankan hidup dan perasaan. Namun bukan hanya dia yang bingung. Hae-jin yang masih muda tak ingin mati. Hae-rang pun ingin bertahan hidup dan tetap bermusik. Tapi di balik keraguan itu, musuh mulai berdatangan, pasukan Korea Utara sendiri. Mereka datang untuk memburu para agen yang tak mau bunuh diri. Dalam aksi klimaks film, Ryuhwan dan Hae-jin dikepung oleh pasukan Korea Selatan di atas atap gedung. Mereka terpojok, tak ada tempat untuk lari. Tapi mereka tidak menyerah. Dengan wajah berdarah, napas tersengal dan penuh luka, mereka memilih bertarung sampai akhir. Hae-jin meski muda tetap setia pada Ryuhwan dan mendampinginya hingga titik darah penghabisan. Tentara Korea Selatan memperingatkan mereka untuk menyerah. Tapi Ryuhwan menolak. Tentara Korea Selatan akhirnya menembak. Peluru menghantam tubuh mereka berdua. Dalam adegan menyayat hati, Hae-jin dan Ryuhwan jatuh dari atap, terempas ke bawah dalam gerakan lambat. Kamera memperlihatkan ekspresi mereka yang pasrah namun damai. Mereka mati bersama, bukan sebagai alat negara, tapi sebagai manusia yang memilih jalan mereka sendiri. Akhir film ini sangat tragis karena menggambarkan ironi besar dalam kehidupan para agen rahasia. Mereka dilatih untuk setia tanpa pertanyaan, tapi pada akhirnya dihianati oleh negara sendiri. Secretly, Greatly adalah kritik terhadap sistem yang memanfaatkan manusia sebagai alat tanpa perasaan.